kita tahu kalau misalnya Habib Rizik kan tokoh lah, tokoh besar. Iya. Tokoh besar, dia punya karismatik, punya aura juga. Harus diakui dia karismatik. Luar biasa sekali. Habib Rizik Syihab, sebuah nama yang begitu dikenal luas, bukan hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di seluruh penjuru negeri. Ia bukan sosok biasa. Habib Rizik adalah tokoh Islam yang dikenal karena ketegasan, suara lantang, dan gerakan-gerakan yang penuh kontroversi. Dalam lebih dari 2 dekade terakhir, namanya terus menjadi sorotan. Bagi para pendukungnya, beliau adalah ulama, orator ulung, aktivis, sekaligus simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Tapi di sisi lain, banyak pula yang mengkritik keras langkah-langkahnya, menyebutnya sebagai sosok yang memecah belah, bahkan mengancam harmoni bangsa. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, Habib Rizik adalah figur yang tak pernah sepi dari berita, karisma, kontroversi, hingga perjuangannya semua membentuk narasi yang rumit, memikat dan penuh ketegangan. Siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab? Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa yang membuatnya begitu dihormati oleh sebagian dan begitu ditentang oleh yang lain? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan membawa kalian menyelami jejak langkah Habib Rizik Syihab dari masa muda yang penuh idealisme hingga menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di tanah air. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, tapi banyak orang lebih mengenalnya dengan satu nama, yaitu Habib Rizik. Beliau lahir di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965. Anak bungsu dari 5 bersaudara, darah perjuangan dan ulama mengalir deras dalam tubuhnya. Ayahnya, Habib Hussein bin Muhammad Syihab, adalah sosok yang disegani. Seorang tokoh yang turut mendirikan Gerakan Pandu Arab Indonesia, sebuah organisasi kepanduan yang dibentuk bukan hanya untuk menyatukan pemuda keturunan Arab, tapi juga untuk membakar semangat Islam dan nasionalisme, agar mereka tak menjadi penonton di tanah air sendiri. Organisasi-organisasi kepanduan yang berbasis etnis memang sudah ada pada zaman penjajahan, karena di masa itu, etnis Arab, Tionghoa, dan India masih dipandang sebelah mata oleh Belanda. Tapi Habib Hussein melawan pandangan itu. Organisasi yang ia rintis kemudian diganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia. Mereka ikut serta dalam denyut perjuangan kemerdekaan. Ia bukan sekedar ayah, ia adalah simbol perlawanan dan jejaknya kelak ditapaki oleh sang anak. Namun takdir berkata lain. Saat Habib Rizik belum genap 1 tahun, tepatnya saat usianya baru 11 bulan, sang ayah wafat. Tinggallah sang ibu, Syarifah Sidah Alatas, yang harusnya memikul segalanya seorang diri. Ia menjahit pakaian, ia merias pengantin, apapun ia lakukan demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, Rizik kecil tetap mendapatkan bimbingan agama dari sang ibu. Sejak usia 4 tahun, Habib Rizik kecil sudah rutin mengaji dengan ustaz yang mengajar di masjid sekitar rumahnya. Dan disitulah benih itu mulai tumbuh, benih seorang anak yang kelak namanya akan menggetarkan podium-podium orasi dan mengisi halaman-halaman sejarah Indonesia modern. Tak banyak yang tahu, meski dikenal luas sebagai sosok yang menguasai ilmu agama dengan dalam, Habib Rizik ternyata tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren seperti kebanyakan ulama tradisional pada umumnya. Pendidikan formal adalah jalur yang ditempuh ibunya untuk sang anak. Sejak kecil, Habib Rizik disekolahkan di lembaga pendidikan umum. Setelah menamatkan sekolah dasarnya pada tahun 1976, ia melanjutkan ke SMP Negeri 40 Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun karena jarak sekolah yang terlalu jauh dari rumah, ibunya memindahkannya ke SMP Kristen Bethel yang dinilai lebih dekat dan aman. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 4 Jakarta. Namun akhirnya dinyatakan lulus dari SMA Islamic Village, Tangerang pada tahun 1982. Perjalanan ilmunya terus berlanjut. Tahun 1983, Habib Rizik diterima di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab dan mengambil jurusan Bahasa Arab. Tak lama berselang, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Dan disinilah ia mengambil jurusan syariah, fokus pada fikih dan usul fikih. 4 tahun belajar, ia berhasil meraih gelar sarjana dengan prestasi yang membanggakan. Selesai kuliah, ia tidak langsung kembali ke tanah air. Ia memilih menetap di Arab Saudi selama 1 tahun untuk mengajar. Barulah setelah itu ia pulang ke Indonesia. Namun hanya sebentar, karena semangat menuntut ilmunya belum padam. Habib Rizik kembali menempuh program pasca sarjananya di Universitas Islam Internasional Malaysia. Namun hanya bertahan 1 tahun karena terkendala biaya. Ia pun kembali ke Indonesia dan mulai aktif berdakwah dari satu forum ke forum yang lain. Pada masa itu pula, ia diangkat menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Jami Ad Khair
meski akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1996. Namun semangat mengajarnya tetap hidup. Ia masih mengajar mata pelajaran fikih dan usul fikih di sana. Perjuangannya belum berhenti. Ia kembali ke Malaysia. Kali ini menempuh pendidikan pasca sarjananya di Universitas Malaya, mengambil bidang syariah. Tesisnya berjudul Pengaruh Pancasila Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Dari sini, ia berhasil meraih gelar Master of Arts. Pada tahun 2013, Habib Rizik kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral di University Science Islam Malaysia. Ia mengambil bidang dakwah dan manajemen, dibimbing oleh Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni dan Dr. Ahmed Abdul Malik dari Nigeria. Disertasinya berjudul Perbedaan Asal dan Cabang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kajian mendalam yang ia selesaikan dalam penjara saat sedang menjalani hukuman karena kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Pada tahun 2021, Habib Rizik resmi menyandang gelar doktor. Reformasi 1998 adalah titik balik sejarah Indonesia, sebuah masa ketika rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade akhirnya tumbang. Era baru pun dimulai, sebuah babak yang membuka ruang lebih luas bagi rakyat untuk bersuara, berorganisasi, dan menyampaikan aspirasi. Di tengah atmosfer kebebasan yang mulai tumbuh pasca kejatuhan Soeharto, berbagai partai politik dan organisasi kemasyarakatan bermunculan. Salah satunya adalah sebuah organisasi Islam yang kelak akan dikenal luas dan kontroversial, Front Pembela Islam atau FPI, yang dipelopori oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Habib Rizik bukanlah sosok baru dalam dunia organisasi. Sebelumnya ia telah aktif sebagai anggota Jami'at Khair, menjadi ketua di sejumlah majelis taklim, dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di BVRS At-Taqwa. Semua pengalaman itu menjadi bekal penting dalam membentuk dan memimpin gerakan baru yang bercorak Islamis. 4 bulan setelah Soeharto mundur dari kursi kepresidenan, tepat pada 17 Agustus 1998, FPI secara resmi tempatnya di Pondok Pesantren Al-Um di Ciputat. Deklarasi ini dihadiri oleh para habaib, ulama, mubalik, dan aktivis muslim dari berbagai penjuru. FPI hadir membawa semangat amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Slogan ini bukan sekedar hiasan, melainkan menjadi ruh utama perjuangan mereka. Menurut dokumen resmi, risalah historis, dan garis perjuangan FPI, ada 3 faktor utama yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini. Yang pertama, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Yang kedua, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umatnya. Dan yang ketiga, adanya perintah agama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk nyata dari keimanan. Seiring berjalannya waktu, Front Pembela Islam berkembang pesat, simpatisannya kian hari kian bertambah, dan struktur organisasinya pun mulai terbentuk di berbagai daerah. Hanya dalam hitungan bulan sejak dideklarasikan, nama FPI sudah mulai terdengar luas, dan yang paling mengejutkan, 4 bulan setelah pembentukannya, FPI justru mendapatkan sorotan nasional karena bekerja sama dengan Panglima ABRI saat itu, yaitu Jenderal Wiranto, dalam operasi pengamanan Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998. Mereka bergabung dalam pasukan sipil bernama PAM Swakarsa, pasukan pengamanan masyarakat bentukan militer yang saat itu menuai pro dan kontra. Namun bukan hanya itu yang membuat nama FPI semakin dikenal. FPI juga memiliki sayap juang yang dikenal dengan nama Laskar Pembela Islam, sebuah kelompok paramiliter internal yang sering terlibat dalam aksi razia tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat seperti prostitusi, perjudian, dan hiburan malam. Pada tahun 1999, FPI mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menuntut Gubernur Sutiyoso menutup tempat hiburan selama bulan Ramadan. Tuntutan itu menimbulkan kontroversi besar. Banyak pihak menganggap FPI telah bertindak layaknya penegak hukum, melampaui batas sebagai ormas. Dan kontroversi demi kontroversi terus menyertai langkah mereka. Pada tahun 2003, FPI menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecam invasi Irak. Meski tujuannya disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Islam di Timur Tengah, aksi tersebut dikritik karena membawa nuansa kebencian dan kekerasan atas nama agama. Konflik pun tak hanya dengan negara asing. Di dalam negeri, FPI juga berseteru dengan tokoh nasional seperti Abdul Rahman Wahid, atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Pada Mei 2006, ketegangan muncul karena FPI menolak keras diskusi lintas agama yang digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Perbedaan pandangan soal toleransi menjadi pangkal sengketa. Namun puncak sorotan publik terjadi pada Juni 2008 ketika FPI terlibat dalam penyerangan aksi damai AKKBB di Monas, Jakarta. Aksi tersebut digelar untuk memperingati hari lahir Pancasila dan menyuarakan kebebasan beragama, termasuk mendukung hak kelompok Ahmadiyah, sebuah aliran yang dianggap menyimpang oleh banyak kalangan Islam.
FPI menilai aksi itu melecehkan Islam. Maka pada hari itu kekerasan pun pecah. Peserta aksi damai dipukul, properti dirusak, dan banyak orang mengalami luka serius. Tragedi berdarah ini membuat FPI kembali diburu aparat. Habib Rizik sebagai pemimpin tertinggi FPI ikut diseret ke meja hijau dan akhirnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena dinilai turut bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Namun, di balik aksi-aksi kontroversial yang membentuk citra keras mereka, FPI juga aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan. Ketika tsunami melanda Aceh, FPI mengirim relawan dan bantuan logistik. Begitu juga saat gempa bumi mengguncang Padang, mereka turut hadir di garis depan, membantu korban bencana. Pada tahun-tahun terakhir sebelum dibubarkan, FPI semakin sering bersinggungan dengan pemerintah. Mereka tidak hanya aktif dalam aksi moral, tapi juga mulai lantang bersuara dalam berbagai isu politik nasional. Salah satu momen puncaknya terjadi pada tahun 2016 saat FPI menjadi garda terdepan dalam aksi bela Islam. Aksi ini meledak besar setelah pernyataan kontroversial dari Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang dituding menistakan agama. Rangkaian demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan Aksi 212 membuat nama FPI kembali mencuat bahkan hingga kancah politik nasional. Habib Rizik yang saat itu menjadi simbol perjuangan umat dalam narasi pendukungnya mendapat sorotan luar biasa. Namun setelah aksi-aksi itu, gelombang tekanan mulai datang dari berbagai arah. Pada tahun 2017, Habib Rizik terjerat kasus hukum yang membuatnya memilih berangkat ke Arab Saudi. Ia sempat mengasingkan diri cukup lama, hingga akhirnya pulang ke Indonesia pada tahun 2020. Tapi tak lama setelah kepulangannya, situasi kembali memanas. 6 Desember 2020, sebuah peristiwa tragis mengguncang publik, penembakan 6 laskar FPI oleh aparat kepolisian di Tol Jakarta Cikampek. Kejadian ini menjadi sorotan tajam dan memicu perdebatan besar di masyarakat. Pemerintah menyatakan bahwa insiden itu adalah bentuk penegakan hukum karena laskar FPI dianggap mengancam aparat. Namun di sisi pendukung FPI, kejadian itu dianggap sebagai pembantaian. Berselang sekitar 3 minggu setelah insiden tersebut, pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi negara, termasuk Mendagri, Menkominfo, dan Kapolri. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa FPI tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 21 Juni 2019. Pemerintah juga mengkaitkan pembubaran ini dengan sejumlah tindakan yang dinilai bertentangan dengan hukum serta adanya anggota dan pengurus FPI yang pernah terlibat tindak pidana. Tak hanya itu, dalam pernyataan resmi, pemerintah juga menyampaikan bahwa FPI dianggap telah terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, intoleransi, hingga dugaan keterkaitan dengan kegiatan terorisme. Reaksi keras pun muncul dari para petinggi FPI. Mereka menolak tuduhan tersebut dan menyebut pembubaran itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ormas Islam. Beberapa hari kemudian, tokoh-tokoh FPI mengumumkan pembentukan organisasi baru bernama Front Persatuan Islam. Namun, organisasi ini pun langsung dilarang karena dinilai sebagai kelanjutan dari FPI. Dalam siaran pers yang disampaikan secara nasional, pemerintah melarang setiap aktivitas dan penggunaan simbol-simbol FPI di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini menimbulkan reaksi besar dari berbagai pihak. Ada yang menyambutnya baik, namun tak sedikit pula yang mengecam karena menganggapnya sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berserikat. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari sebuah era, organisasi dengan ribuan anggota, sejarah panjang, dan jejak kontroversi yang tak terlupakan. Namun bagi sebagian lainnya, pembubaran ini hanyalah awal dari perlawanan baru, karena semangat perjuangan yang diusung FPI disebut masih hidup di hati para pendukungnya.